Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita bernyanyi gerak berdoa. Oke, coba mana perlihatkan tangannya. Oke, ayo kita mulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, digulung-gulung, sambil tersenyum. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan diangkat, ayo berdoa. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Pintar. Ya, hebat anak-anak. Nah, sekarang coba kalian tengok teman sebangku kalian. Sudah lengkap semua? Apakah sudah lengkap semua? Oke, bagus. Berarti hari ini teman-teman kalian semua hadir ya? Berarti hari ini semua hadir ya? Oke, baik. Coba Ibu mau tanya. Di sini ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa ya? Ya, betul. Tentang identitas dan keberagaman ya, seperti mengenalkan diri kita kepada orang lain, alamat kita, lalu umur, hobi kita, pokoknya identitas diri kita. Ya, bagus. Nah, sebelum itu Ibu hari ini ingin membahas materi kedua di semester 2 kelas 2 ini. Hari ini Ibu akan membahas materi mengenai fabel. Apa sekali lagi ulangi? Fabel. Ya, pintar. Nah, di sini Ibu. Nah, di sini Ibu akan membacakan ya, apa itu fabel. Fabel merupakan cerita yang mengisahkan tentang hewan yang dapat berbicara dan berperilaku serta memiliki sifat seperti manusia. Ya, betul. Dalam cerita fabel, terkadang hewan bisa mempunyai sifat seperti kita. Nah, lalu fabel itu biasanya mengandung nilai-nilai moral yang baik dan kita dapat belajar banyak hal dari cerita fabel tersebut. Ya, tolong didengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, ciri-ciri fabel di sini yaitu yang pertama,
tokoh utama dalam cerita diperankan pastinya oleh hewan. Nah, yang kedua, hewan dalam cerita memiliki sifat seperti manusia, seperti dapat berbicara, berpikir, dan sebagainya. Yang ketiga, mengandung pesan moral yang baik. Nah, di sini juga ada tokoh binatang, itu ada 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama itu ada protagonis. Seperti apa Bu protagonis itu? Protagonis itu sifat tokoh yang baik hati. Nah anak-anak, kalian harus mempunyai sifat protagonis ya. Jadi kalian harus selalu baik hati. Nah, yang kedua itu ada antagonis. Nah, tokoh yang jahat. Anak-anak, apakah kalian mau jadi orang yang jahat? Ya, tidak ya pastinya. Nah, kita harus selalu menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga itu ada tritagonis. Tokoh yang selalu menjadi penengah. Jadi, dia tidak pernah membela satu dan yang lainnya, tetapi dia bersifat netral. Nah, baik. Ibu, ada satu kisah nih. Siapa tahu kalian sudah pernah dengar. Ya, ini ibu akan menceritakan tentang kisah kelinci dan kura-kura. Siapa di sini yang pernah menonton film Upin Ipin? Oke, semuanya pasti pernah ya menonton film Upin Ipin. Nah, ibu pernah melihat ada satu adegan yang sama dengan apa yang akan ibu ceritakan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Kelinci dan kura-kura. Di sini ceritanya itu si kelinci adalah hewan yang sangat sombong. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih pandai dibanding kura-kura. Nah, kelinci itu meremehkan kura-kura yang berjalan lambat. Mereka sedang berlomba lari. Kelinci terlalu percaya diri bahwa dirinya akan menang, sehingga ia tertidur. Menunggu kura-kura yang lambat. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan semangat hingga akhirnya kura-kura lah yang menang. Nah, itu mungkin sepenggal kisah tentang kelinci dan kura-kura. Pesan moral dari cerita tersebut, kita menjadi manusia harus menjadi pribadi yang tidak sombong. Ya, mengerti anak-anak? Ya, kita harus menjadi pribadi yang baik, tidak sombong dan tidak suka meremehkan orang lain. Ya, dapat dipahami ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya latar cerita di sini ada 3 yang harus kita pahami, yaitu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Nah, di sini bagaimana Bu latar suasana itu? Latar suasana yaitu menjelaskan keadaan atau suasana yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, misalnya tokoh tersebut ketakutan,
cemas, ketegangan, kesedihan, dan lainnya. Lalu yang kedua, latar tempat. Menjelaskan lokasi atau tempat terjadinya kejadian dalam cerita. Misalnya di sungai, di hutan, di padang rumput, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu ada latar waktu. Digunakan untuk mendeskripsikan waktu terjadinya kejadian pada cerita. Misalnya pada pagi hari, sore hari, malam hari, dan sebagainya. Dapat dipahami anak-anak? Ya, bagus, pintar. Kalau gitu, yuk waktunya membaca. Bacalah buku cerita fabel dengan tertib dan bergiliran seperti berdialog. Pasti seru. Oke anak-anak, telah selesai materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangannya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya anak-anak. Di minggu depan kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.